Saya di sini akan menjelaskan tentang kualifikasi hadis berdasarkan kualitas sanad. Berdasarkan kualitas sanadnya, hadis dibagi menjadi dua, yakni hadis sahih dan juga hadis dhaif. Secara istilah, menurut Subhi as-Saleh, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit sehingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat, tanpa mengandung syadz atau kejanggalan atau milad. Syarat-syarat hadis sahih. Mayoritas ulama ahli hadis menyepakati bahwa sahihnya sanad riwayat harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung, yaitu setiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Hal tersebut terjadi dari periwayat pertama hingga akhir sanad hadis. Ketersambungan sanad biasanya terjadi antara hubungan antara guru dan murid. Yang kedua, periwayat bersifat adil. Dalam hal ini, para ulama menyatakan bahwa perawi dalam dikatakan adil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: beragama Islam, balik, berakal, takwa, muru'ah, teguh dalam beragama, tidak berbuat dosa besar seperti syirik, menghindari dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat faksi, menjauhi hal-hal yang muru'ah, baik akhlaknya, dapat dipercaya dan selalu berlaku benar. Yang ketiga, periwayatnya bersifat dhabit. Pengertian dhabit dapat dipahami sebagai orang yang terjaga hafalannya tentang apa yang didengarnya dan ia mampu untuk menyampaikan hafalannya itu kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat, tidak syadz atau bertentangan. Artinya hadis itu benar-benar tidak syadz, dalam arti bertentangan atau menyelisih orang yang terpercaya dari lainnya. Yang kelima, tidak berilat atau cacat. Artinya hadis itu tidak ada cacatnya, dalam arti adanya sebab yang menutupi pada kesahihan hadis, sementara zahirnya selamat dari cacat. Hadis sahih ini hukumnya wajib diamalkan dan ulama ahli hadis membaginya kepada dua bagian, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Perbedaan antara kedua bagian ini terletak antara segi hafalan atau ingatan perawinya. Pada sahih li dzatihi ingatan perawinya sempurna, sedangkan hadis li ghairihi ingatan perawinya kurang sempurna. Yang dimaksud hadis li dzatihi ialah hadis sahih yang memenuhi persyaratan makbul secara sempurna sesuai dengan maksud pengertian sahih. Sedangkan yang dimaksud dengan sahih li ghairihi ialah kebalikan dari sahih li dzatihi, khususnya dari segi ingatan atau hafalan perawi. Jadi pada hadis ini ingatan perawi kurang sempurna. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, dhaif dari sudut sandaran matanya. Dhaif dari sudut sandaran matanya, maka hal ini terbagi tiga macam, yaitu hadis marfu' adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Adapun orang yang menyandarkan tersebut boleh dari kalangan sahabat, tabi'in atau yang lainnya. Yang kedua, hadis mauquf adalah berita yang disandarkan sampai ke sahabat, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau takrir, dan baik sanadnya bersambung maupun terputus. Yang ketiga, hadis maqtu' dalam suatu berita yang disandarkan kepada tabi'in berupa perkataan atau perbuatan. Adapun mengenai status hukum marfu adalah tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum, karena status tabi'in sama saja dengan perkataan ulama lainnya. Yang kedua, hadis dhaif karena sebab terputusnya sanad. Ditinjau dari sebab terputusnya sanad, maka hadis ini dibagi kepada 4. Yang pertama, hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi ataupun lebih secara berturut-turut. Yang kedua, hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya seorang perawi sesudah tabi'in atau menghilangkan sahabat. Yang ketiga, hadis mu'tal adalah hadis yang gugur dari sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut, baik itu terjadi di awal, di pertengahan, atau di akhir sanad. Yang keempat, hadis munqati adalah
hadis yang tidak bersambung sanadnya, dan keterputusan sanad tersebut bisa terjadi dari dan di mana saja. Yang kelima, hadis mudallas. Adalah hadis yang menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan pada lahirnya seperti baik. Yang selanjutnya yaitu hadis maqlub, yaitu mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lain pada sanad hadis atau matanya dengan cara mendahulukan atau mengkemudiankannya. Yang ketujuh, hadis mudha'if, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Kemudian perbedaan dan pertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat ditarjih karena masing-masing bentuk sama kuatnya. Yang kedelapan, hadis mushaf, yaitu hadis yang terdapat perubahan satu huruf atau beberapa huruf dengan perubahan titik, sementara bentuk tulisannya tetap. Yang kesembilan, hadis shadz, yaitu hadis yang diriwayatkan